Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekolah pranikah rahimakumullah, calon suami dan calon istri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang urgensi motivasi menikah. Menikah bukan sekedar melampiaskan nafsu syahwat kita. Apabila Anda memiliki motivasi untuk menikah itu hanya untuk melampiaskan nafsu syahwat, maka Anda perlu memperbaiki motivasi menikah Anda. Motivasi itu dalam bahasa agama Islam itu disebut juga dengan niat. Bagi seorang muslim, niat memiliki posisi yang sangat penting untuk agar kita sukses di dunia dan di akhirat nanti. Karena apa? Segala perbuatan tergantung pada niatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena harta atau kemegahan dunia, atau karena ingin mendapatkan wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya ke arah yang ditujunya itu juga. Para peserta sekolah pranikah yang dimuliakan Allah SWT. Niat menurut bahasa adalah keinginan. Niat merupakan kerja hati, bukan kerja mulut atau kerja fisik. Niat itu letaknya di hati. Niat ini penting karena niat memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, niat yang membedakan antara ibadah atau bukan. Jadi ketika kita melaksanakan sebuah pekerjaan, ini bernilai ibadah atau bukan, itu tergantung pada niatnya. Karena niat merupakan rukun dari semua ibadah. Yang kedua, niat menentukan apakah sebuah perbuatan ibadah itu sah atau tidak. Ini pentingnya. Anda melaksanakan ibadah, tapi Anda tidak berniat. Maka amalan Anda tidak sah. Karena apa? Karena niat itu merupakan rukun daripada ibadah yang harus ada. Yang ketiga, niat membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Sebagai contoh misalnya, kadang-kadang seorang mandi. Nah, seorang mandi. Orang yang berniat mandi junub, maka mandinya termasuk ibadah dan mendapat pahala. Karena ini merupakan bagian daripada syarat untuk sholat karena bersuci. Namun kadang ada lain waktu, ia mandi karena kepanasan atau karena merasa badannya kotor dan tidak berniat, maka mandinya tidak merupakan ibadah, tapi hanya merupakan kebiasaan yang tidak mendapat pahala. Kemudian berikutnya,
Niatlah yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya, sama-sama mengeluarkan uang. Apa yang membedakan mengeluarkan uang itu membayar hutang, ataukah sedekah, ataukah zakat? Yang membedakan adalah niatnya. Misalnya antara puasa fardu, qada Ramadan, di luar Ramadan, qada Ramadan, pada hari Kamis. Yang membedakan antara apakah ini puasa sunnah Senin Kamis, ataukah puasa Ramadan, qada, adalah niatnya. Itu penting sekali. Karena saking pentingnya dalam sebuah perbuatan, niat ini, maka para ulama membuat sebuah kaidah. Al-umuru bimaqasidiha. Semua pekerjaan, semua perkara tergantung pada niatnya. Nah, sekarang kita masuk ke motivasi menikah. Motivasi menikah bagi calon suami dan calon istri sangat-sangat penting. Di antara pentingnya atau urgensinya, motivasi yang benar akan menjadikan seseorang lebih militan untuk mendapatkannya. Ketika Anda memiliki motivasi yang benar dengan calon yang Anda ingin dapatkan, maka itu akan menjadikan Anda lebih militan dalam mendapatkan calon tersebut. Itu niat, motivasi yang benar. Motivasi yang salah akan menyebabkan salah dalam aplikasi kehidupannya. Misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Ditanya, apa motivasi Anda menikah dengan dia? Saya motivasi menikah dengan dia, saya ingin mendapatkan materi harta dari bapaknya. Karena bapaknya kaya. Nah, pasti salah dalam pelaksanaan kehidupannya nanti. Karena apa? Niatnya yang salah. Motivasi yang kuat pada seseorang akan menjadikan seseorang itu lebih kuat menghadapi berbagai macam cobaan. Sudah kita sebutkan di awal bahwasanya cobaan hidup itu tidak bisa diukur. Cobaan hidup itu tidak bisa diperkirakan. Nah, seorang yang motivasi menikahnya kuat, maka nanti dalam perjalanan pernikahan itu, cobaan-cobaan hidup itu pasti dia akan rasakan. Mereka akan rasakan. Ketika motivasinya kuat untuk membangun sebuah rumah tangga, maka mereka akan kuat menghadapi berbagai macam cobaan tersebut. Sementara motivasi yang lemah akan menjadikan seseorang mudah jatuh walaupun dalam satu halangan yang sangat-sangat kecil. Halangannya kecil sebenarnya. Tapi karena motivasinya lemah, motivasi bangun rumah tangganya lemah, motivasi menikahnya lemah, nah, dia jatuh dia. Itulah tentang urgensi pentingnya motivasi tersebut. Ternyata motivasi itu sangat penting. Apalagi motivasi dalam menikah tentu saja penting sekali. Para calon suami dan para calon istri, silahkan dilihat di hati masing-masing. Sudahkah ada motivasi untuk menikah di dalam hati Anda? Apakah motivasi yang ada di hati Anda itu sudah benar? Ataukah motivasi di hati Anda itu salah? Apakah motivasi di hati Anda itu kuat? Ataukah motivasi di hati Anda itu lemah? Silahkan dilihat di hati masing-masing. Saya kira cukup sekian. Karena pernikahan Anda dinilai dan ditentukan juga oleh motivasi Anda. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Ikuti terus SPN Sekolah Pranikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.